Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebelumnya minta maaf, gua sudah beberapa minggu ini belum upload, ke-skip. Minta maaf banget karena baru sempat upload, banyak kesibukan ya, alhamdulillah. Dan hari ini baru upload. Tapi terima kasih, gue mau ngucapin buat kalian yang nonton terus dan support channel Afif Safi pakar bola ini, yang udah like, komen, dan subscribe dan share juga, karena di sini setelah pertandingan kita akan bahas sepak bola dengan penuh kebahagiaan. Nah, tadinya nih gue mau bahas bikin 2 episode, satu Liga Inggris, satu La Liga. Tapi ya udahlah, La Liga dulu karena benar-benar baru selesai. Walaupun tadi ada Newcastle Liverpool, Liverpool 10 orang tetap menang 2-0. Darwin Núñez mencetak 2 gol. Darwin Núñez ini memang masih teka-teki dari kemarin itu, bagaimana dia bisa perform atau enggak. Tapi di saat-saat sulit, di saat-saat kepepet, muncullah seorang Darwin Núñez yang bukan menjadi Andy Carroll. Jadi selamat buat Liverpool. Yang gue salut adalah mentalitas dari Liverpool ya. Newcastle ini kayak kemarin kalah, walaupun kalahnya tipis 1-0 lawan Manchester City, tapi lawan Liverpool harusnya bisa bangkit gitu biar nggak kalah beruntun. Walaupun nanti masih panjang, pekan masih panjang, masih bisa menang lawan yang lain. Tapi kalau kalah beruntun itu ya biasanya kena mental. Tapi ya semoga bisa memperbaiki mental, karena harusnya bisa lebih konsisten lagi Newcastle di musim ini. Jadi Andy Carroll sudah tidak ada di tubuh Darwin Núñez, malah dia kemasukan Cavani. Nah, jadi ya itu aja dulu lah Liga Inggris. Ini gue membahas Liga Spanyol ya. Madrid masih di puncak klasemen, dan Barcelona menang dengan skor 4-3 berhadapan dengan Villarreal. Ini dia memasukkan combo Lord. Kiri ada Marcos Alonso, kanan ada Sergi Roberto. Langsung aja dah ke Barcelona deh. Langsung ke Barcelona. Apa yang ada di pikiran lu ketika ada back yang bernama Sergi Roberto dan Marcos Alonso? Sudah pasti ketinggalan bola. Sudah pasti tidak bisa lari. Sudah pasti tidak bisa mengcover. Sudah pasti tidak punya kepala buat nyundul. Sudah pasti tidak punya nafas untuk menjaga atau intercept, overlap. Sudah pasti. Jadi sebelum gue bahas, gue disclaimer dulu. Nanti di akhir gue akan bacain komen-komen di Twitter gue, yang dimana gue komen tentang pertandingan Barcelona. Balasannya ini menurut gue cukup menggelitik, jenaka-jenaka, lucu-lucu, bisa membuat getaran di rahang, mengeluarkan tawa. Tapi kita bahas dulu apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Barcelona menggunakan formasi seperti biasa 4-3-3, tapi agak beda. Kadang di double pivot, meninggalkan Gundogan sebagai attack midfield, tapi De Jongnya terlalu jauh, tapi Romeo sama De Jong kayak musuhan, sehingga jarak antar lini yang selalu menjadi permasalahan dari Barcelona itu kembali terjadi. Di awal-awal bisa menciptakan gol. Ada Gavi golin di situ. Siapa lagi? Kenapa gue lupa ya? Gavi golin di situ. Terus Frankie dari kesalahan back Villarreal itu 2-0 di menit 15 ya. Dulu Barcelona ketika 2-0 di menit 15, di menit ke-40, di menit ke-90 nambah jadi 5-0, nambah jadi 6-0. Tapi di menit ke-40 skor berubah menjadi 2-2. Di menit ke-50 skor menjadi 5-3. Kita lihat, kita bedah proses gol yang terjadi oleh Villarreal. Sorloth itu pasti golin kalau lawan Barcelona ya. Di Sociedad dia golin ya, karena emang gampang golin Barcelona. Gol yang pertama itu corner bisa dilihat siapa yang nempel. Void yang golin ya. Siapa yang marking Void? Yaitu kapten senior Barcelona, sang jenius man, Sergi Roberto. Tadi gue bilang apa ya? Kalau ada Sergi Roberto, back Barcelona nggak ada yang punya kepala ya, sama nggak bisa nempel pemain.
Apa yang terjadi? Void lepas, Sergio Roberto tertinggal, dia nyundul tanpa ada yang jaga. Sergio Roberto hanya ambil napas. Yang lain pada ambil peran dan tugasnya masing-masing. Sergio Roberto ambil napas dan Barcelona kebobolan. Gol kedua. Ini gol Sorloth. Gol Sorloth prosesnya keren. 4 back Barcelona berjejer di belakang. Di tengah megang bola. Langsung oper ke arah Sergio Roberto. 4-4-nya kena killer pass. Sergio Roberto salah posisi, kalah sprint. Bola dapat pemain Villarreal di kiri, Sorloth maju ke depan, dipassing ke Sorloth, nggak ada yang nutup. Gol terjadi. Kalau kayak begini mulu, jangankan Ter Stegen, kiper ada 3 di bawah gawang juga kebobolan kalau backnya back Barcelona yang lemes-lemes ini. Siapa sih yang legend banget? Kita nggak pernah nonton, mungkin Lev Yashin, kiper pakai topi sampai dijadiin trofi kalau udah kiper terbaik. Kalau backnya ada Alonso, ada Roberto, Yashin nggak bakal jadi kiper legend, ya. Tapi beruntung Barcelona memiliki Lamine Yamal, pemain muda 16 tahun yang kayaknya bakal ninggalin Barcelona dalam 3 bulan karena dia mau ikut Spanyol di Piala Dunia U17. Lamine Yamal berhasil menggantikan peran Dembele sekaligus Rafinha, bahkan lebih bagus dari mereka berdua. Tapi yang masih gue sangat sayangkan adalah ketika transisi Barcelona kan mulai sekarang nih, beberapa tahun belakangan terkenal jelek banget transisinya. Ada yang waktu itu di Twitter ada yang bilang gini, ini gimana sih Barcelona mainnya ketika nyerang yang overlap Roberto, ketika yang nyerang yang overlap Konde sampai depan. Tapi begitu turun, yang turun Lamine Yamal nutup Konde. Pertanyaannya, Sergio Roberto posisinya di mana? Posisi lu harusnya tidak aman, tidak ada di lapangan bola, Sergio Roberto. Ini belum Ansu Fati nih, baru Sergio Roberto. Beruntung Lamine Yamal punya dribble khas Messi lah. Di cut inside ke tengah, di shoot, kena tiang karena sempat ketip sama kiper, di tap in sama Lewandowski. Yang Lewandowski, gue tuh pengen bilang ke pemain Barcelona kalau bisa, nggak bakal bisa sih ya. Maksud gue pengen ngasih tahu, kalau ada orang yang bilang gitu di lapangan, bilang gini, 10 orang tolol, Lewandowski itu temen lu, oper. Nggak ada yang oper Lewandowski. Kesian gue sama Lewandowski, orang sabar. Ferran Torres golin, dan terakhir ada Lewandowski yang golin. Ini temponya agak lambat, gue balikin feel-nya lagi dulu nih sebenarnya. Dan skor 4-3. Oke, sekarang kita jangan bahas skor, kita bahas sisi permainan yang terjadi. Fermin Lopez masuk, Ferran Torres masuk, Ansu Fati masuk. Kita lihat siapa yang paling struggle. Jangan cari yang paling lah. Siapa yang berkembang, siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang masih mau main bola. Terlihat di situ Fermin Lopez. Fermin Lopez kelihatan dia gocek satu orang, bisa megang bola sedikit lebih tenang, passing bisa, shoot dia berani sekali 2 kali ya. Jadi selain ada Gundogan yang kadang-kadang attack midfield itu harus bisa shoot di luar kotak penalti, selain bisa ngatur ritme, bikin create chance gitu, tapi bisa sesekali. Biar bedanya Gundogan dengan attack midfield lainnya atau dengan midfielder lainnya, Gundogan tuh sering shoot dari luar kotak penalti, makanya dia kadang di big game dia suka menjadi penentu. Ya, bedanya seperti itu. Fermin Lopez nih harus dibanyakin nih spekulasi jarak jauh. Ferran Torres, katanya hiu. Sejauh ini ketika jadi super sub, ya lumayan lah, oke lah gitu. Dia bertanggung jawab, dia sadar posisinya kalau harus berjuang lebih ekstra lagi biar bertahan, harus balikin performnya lagi ya. Jadi Ferran Torres, sebapuk-bapuknya Ferran Torres, kalau dia golin sedikit agak termaafkan. Karena dia masih kelihatan mau lari, dia masih kelihatan mau gocek, masih kelihatan pengen membangun tim, berbaur dengan tim. Ferran Torres. Siapa yang belum? Ansu Fati. Astagfirullahaladzim.
Maafin saya ya Allah, maafin saya Tuhan. Ansu Fati. Langsung gue highlight dua yang dilakukan Ansu Fati. Pertama, 1 lawan 3. Yang maju siapa aja tuh? Ansu megang bola, ada Lewa, sampingnya entah Fermin atau Ferran kayaknya. Ansu Fati di dribbling 3 lawan 1 menit 80-an tuh. Akhirnya di shoot pakai kaki dalam. Oke, benar kaki dalam. Tapi lihat, di depan ada siapa? Di depan ada pemain Villarreal. Maksud gue gini, Ansu Fati, lu gak bakal dibenci, lu gak bakal dibilang tolol, lu gak bakal terlihat menjijikan kalau di saat itu lu oper Lewandowski atau lu oper siapapun dan terjadi gol. Kita melihat lu pemain yang matang, lu pemain yang dewasa. Tapi kita tahu, penonton tahu nih, lu tuh gak mungkin golin, lu gak bakal bisa golin dari sudut kayak gitu. Apalagi ada pemain, Tapi Ansu Fati tetaplah Ansu Fati. Bolanya di shoot, kena kaki, mental Lewa udah kehilangan keseimbangan, gak bisa. Maksud gue gini, secara tidak langsung Ansu Fati tuh sudah mengiyakan kalau dia tolol, kalau dia gak bisa main bola. Ntar Ansu Fati banyak nih yang buat tweet di sini. Pertama gitu. Bahkan main Liga 3 juga kalau begitu tuh diumpan ke tengah, cari posisi siapa yang probabilitasnya. Kan gini, kalau mau cetak gol suka kan ada muncul layar-layar atau muncul desain insert desain probabilitas 18% gol, 26% gol. Ansu Fati tuh udah di pojok, ada pemain, ada kiper, arahnya kurang. Itu mungkin 8% lah probabilitas gol, tapi di shoot sama dia. Kalau lu oper ke tengah, selesai itu harusnya. Tapi Ansu Fati tetaplah Ansu Fati. Yang kedua, ada umpan nih bolanya pisang banget dari Gundogan, yang kalau di City itu Haaland mau udah pasti gol. Tapi sekarang Gundogan umpannya ke Ansu Fati. Sekarang gini lagi, kalau Ansu Fati sadar atas kemampuannya, jangankan first touch, bola yang kadang harus gol aja nggak digolin sama dia. Casey ngegolin waktu itu aja dihalangin sama dia. Ini first touch. Kalau dia selevel Ibrahimovic, selevel David Villa, selevel Haaland, Van Persie, Messi, Rooney, di situ pun bisa sih kalau first touch kayak gitu. Tevez, Aguero di situ. Tapi lu sadar, hey, lu Ansu Fati, lu nggak dewasa. Gue nggak ngelihat Ansu Fati dewasa. Kalau dia sadar dia tolol, bola ditahan dulu, dikontrol, sepersekian detik doang itu. Pemain masih jauh 2 meter ada tuh, shoot langsung ngarahin. Ini kaki kiri bukan kaki kuatnya, langsung di first touch. Apa sih, poli juga bukan, nendang juga bukan, langsung bolanya kemana tahu. Itu Ansu Fati. Ada aja yang belain masih. Itu Lewandowski juga begitu, nggak oper ke Ansu Fati. Buset, mohon maaf, kalau gua jadi Lewandowski, gua nggak ngoper ke Ansu Fati, gua nggak ngesut ke kiper, gua gebok. Gua gebok, bener. Ini yang kadang gua sayangkan dari Barcelona yang gini. Gue nggak tahu ini pemain semua terlalu baik atau nggak ada yang punya jiwa leadership. Bahkan gue juga masih abu-abu nih, ngomelin pemain di lapangan itu bener apa enggak. Tapi orang kayak Ansu Fati harus ada yang bikin shock terapi. Minimal Lewa lah lu omelin. Lewa ini egois, pemain bintang kadang harus egois. Maksudnya harus ada egoisnya. Karena keegoisan tersebut kadang-kadang yang jadi berbuah hasil yang diinginkan juga. Lewa, dia udah pernah ada pembuktian, dia menang Liga Champion, dia jadi top skor sono sini. Dia ada pembuktian egois karena ya udah gue pemain bintang gitu, egois. Ya hitungannya satu sama. Ansu Fati mah udah pemain jelek, mainnya nggak bisa main bola, di shoot, ya Allah, pembuktian belum ada.
minus. Kita hilangin gameplay, kita hilangin taktikal, kita hilangin cara bermain. Masih banyak intrik-intrik Ansu Fati yang gini nih. Messi atau selain Messi dah, pemain lain selain harus bisa main buat dirinya sendiri, syukur-syukur bonus-bonus dia bisa ngangkat teman-teman di sekitarnya, ngangkat unit di sekitarnya lah. Ya Iniesta di Vissel Kobe gitulah. Bruno di MU tuh udah oke banget tuh. Bruno di MU. Siapa lagi yang bisa menginfluence? Messi kan bahkan saya sampai ada komen, Messi bukan cuma main buat diri sendiri, tapi secara tidak langsung menaikkan level pemain teman-temannya. Lu lihat Inter Miami. Ansu Fati boro-boro ke situ. Bikin nggak mood. Suka ada intrik-intrik yang apa bahasa? Yang biadab, bikin ngerusak momentum, ngerusak ritme lah segala macam, hilang semua momentum. Kayak misalnya dia dribble, disenggol dikit, dia kan emang nggak ada body, jatuh. Ambil bolanya habis jatuh. Di situ ada wasit, kalau emang itu pelanggaran ditiup. Ansu Fati disenggol dikit jatuh, bola kena counter attack, dia protes. Pas bangun nggak ada peluit, nggak ada pelanggaran, nggak terlihat foul atau segala macam, jalan kaki. Messi loh, ya ampun, nggak ada habisnya kalau ngomongin Ansu Fati. Jadi ya ini baru berapa sih pekan Jornada keberapa ya, gue lupa. Madrid masih di puncak klasmen, ada Bellingham di sana yang lagi bersinar ya. Walaupun harusnya nih kita bisa ngeker konsistensi itu di Jornada ke 9, Jornada ke 14, tapi yang bikin jadi penasaran itu Madrid yang sekarang gini, dia ambil Joselu. Iyalah Joselu nggak bakal buat inti banget gitu, tapi dia punya Bellingham yang jadi diamond, 4-3-3-nya diamond, jadi kayak 4-4-2. Nah, kan dulu banyak yang bilang kayak Ancelotti mah bisanya main template textbook gitu, benar-benar mengandalkan pemain, nggak punya plan A, plan B gitu. Tapi Ancelotti dia punya tesis yang di waktu di sekolah kepelatihan dia punya tesis apa ya? How to attack, apa sih gue lupa, gue pokoknya bagaimana cara menyerang dalam formasi 4-4-2. Nyerang dalam formasi 4-4-2. 4-4-2 kan itu ya defense lah gitu, tapi bagaimana cara menyerang. Jangan-jangan nih, karena kalau Joselu main, Joselu tuh kadang nggak di tengah terus, dia ya banyak lah role play-nya, banyak di ke kiri, di ke kanan. Yang masuk tuh selalu jadi nomor 9-nya itu nomor 10-nya si Bellingham. Jangan-jangan ntar dia main kayak Spanyol kali ya. Kayak Spanyol yang tanpa striker gitu bisa jadi. Jadi ini gue penasaran banget Madrid. Vini kemarin 15 menit diganti, mudah-mudahan jangan cedera panjang. Gue pengen lihat Vini Rodrigo Bellingham gitu dah, pokoknya Vini Rodrigo Bellingham itu sejauh ini masih works. Ya gitu aja dulu, karena ini udah 17 menitan nih, 18 menit. Wih, bonus apa nih? Nah, jadi seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Ini jatuhnya kayak podcast ya, kita ngobrol santai ya. Oh iya, tadi gua lupa nih, gua nge-tweet, gua banyak banget nge-tweet. Gua mau baca-bacain yang komen-komen di Twitter gua. Ini mulai dari tweet ini tweet gue 2 jam lalu, berarti sekitar jam 12-an ya. Yang mau lihat Barca atau kangen Barcelona Tiki Taka plus bisa ngegolin, ya udah nonton Inter Miami, gue bilang. Ada yang menjawab. Itu 4 back Barcelona ganti ini dari Rifki Aditya. Itu 4 back Barcelona ganti Lukaku aja sekalian, atau enggak taruh pohon pisang aja. Ini Barcelona backnya nggak beda jauh sama Inter Miami ya kali, tiap match ngandelin striker, banyak nyetak gol biar bisa menang. Kakak anjing lucu banget. Ini dari Abed dia bilang Alonso king of throw-in. Oh iya, ngelempar-lempar mulu ya dia. Ini dari Solas Tagil. Nah, Solas Tagil dia bilang Sergio Roberto tolong dikabarin kalau ada lowongan daycare. Oh, ada yang ini lucu nih menurut gue nih.
dari Raihin, susah namanya. Inter Miami tuh perpaduan Barca dulu dan Barca sekarang. Iya betul, Tiki Taka dan back goblok. Aduh, ini lucu-lucu banget. Nih, tweet gue yang ini nih. Aduh, gelap banget, terang banget. Ya nggak bisa ya. Nah ini, bisa gitu. Udahlah. Gol pertama pasti back Barcelona nggak punya kepala buat heading, plus yang ngejar itu Sergio Roberto. Gol kedua Roberto plus back lemes lainnya kena killer pass. Jangan sampai Barcelona lolos ke UCL atau ke knockout. Bahkan jangan sampai juga masuk Europa League, mending gak lolos langsung kalau gini caranya. Banyak yang jawab. Ada Yusril. Bang, Yusril ini nih ya. Bukan Yusril Mahendra, Yusril Pariza. Bang, orang-orang pada bahas Liverpool bang. Beda terus nih Bang Apip. Gue nonton juga Liverpool, tapi gue lagi geritain ke Barcelonanya. Ada lagi yang balas dari udah jarang ngopi. Siapa ini? Sergio Roberto yang kapten banget nih. Yamal nggak tahu emang karena masih muda atau gimana, tapi kurang nusuk balik mulu bolanya. Wah, lu nggak nonton sampai habis tuh berarti. Dari Chapati Patel. Seolah formasi terbaik defense itu Balde, Chris, Araujo, Konde. Udah baku, nggak mungkin diganggu gugat. Tapi dirubah jadi gini kejadiannya. Dan paling benar Sergio Roberto duduk di bangku cadangan, kata Alif. Kata Ilham Deriansa, Sergio Roberto sama Marcos Alonso diganti kubangan aja mendingan. Lebih mempersulit lawan. Pasti itu dari Ilham Deriansa. Ini dari jalan pulang, namanya gini-gini. Kalau cuma pakai ban kapten, mandor bangunan di Camp Nou juga bisa. Wah, Balde kemana dah? Balde tadi sempat ngeluh ini, kakinya ada nggak nyaman. Nah ini gue nge-tweet, Safi tuh visinya adalah kalau ada pemain yang tolol, kenapa harus yang bisa main bola yang dipasang? Ada yang jawab dari Gibran, nih kaula muda namanya. Kok bisa bek kanan kirinya ball boy? Maksudnya Alonso Roberto. Ini dari ada yang ini. Dan lebih tololnya lagi yang bagus dikeluarin, yang goblok tetap dimainin. Bener. Alonso sama Roberto tugasnya cuma buat mengungkapin 11 pemain aja bang, kata Hyun. Dari Randy, Roberto 2 kali bikin kesalahan, berbuah gol gak diganti-ganti. Kayaknya dia nyimpen foto bugilnya Safi nih. Terus diancem kalau dia nggak dimainin nanti fotonya disebar. Bisa jadi ya. Kesabaran diuji mulu. Kapan lagi bisa mainin 2 fullback terbaik, kanan Roberto, kiri Alonso. Keren banget pokoknya bang. Yang lebih bikin gua gedek adalah musim ini pemimpinnya Sergio Roberto. Kata Ahmad Bukhari. Tercomeback, mainnya crossing, mau panjang. Ntar gua cari lagi. Ya ampun Ansu Fati. Oh ini, gua nge-tweet lagi. Lama-lama benci deh sama nonton Barca lama-lama bisa benci nih sama sepak bola. Dari Solomon dibilang aturan Barca main dulu baru Inter Miami biar bisa refreshing. Roberto nyimpan tadi udah. Tinggal nonton Inter Miami lagi aja bang. Enggak. Ferran Villa mulai terselamatkan. Benci banget sama Roberto doang. Asli sabar bang, sabar. Ada lagi nih. Nah ini, gue nge-tweet lagi, Ansu Fati pas dia 1 lawan 3 di shoot jadi nggak gol. Padahal kalau dioper ke Lewa itu bisa lebih kelihatan dewasa dan matang. Pun Lewa ngegolin, asis dari Ansu itu nggak buat orang benci sama Ansu. Tapi ya ini memang Ansu, harus menyebalkan. Lewa juga gak ngoper Ansu. Ada yang balas gitu, balas dendam kali. Ya benar tadi gue gebok, bukan ngoper. Halus dikeker ulang bang, goblok. Nah ini dia, yang nyebelin dari Ansu selain gak bisa main bola, banyak intrik-intrik lain yang merugikan. Misal disenggol dikit gak full, tapi jatuhnya itu minta protes pas bangun jalan kaki biadab. Itu gue nge-tweet begitu, dibalas sama orang-orang nih. Ada yang bilang, ini dari El Hagzer, siapa nih? Safi kalau gak mainin Ansu katanya bakalan dimarahin sama Pemda Katalan bang. Ada yang balas lagi dari Riza, tolol lagi maksain buat nyetak gol, egois banget tuh Ansu, kata Arif. Kata Firdaus, egonya udah kayak pemain bagus aja Ansu Petot.
Dan bilang, tolong Viv ke Barcelona lagi, bilangin Xavi sudah jual Ansu. Emosi gue liat Ansu. Wah banyak tuh, Ansu out bang, egonya besar juga, egonya lebih besar dari skill. Wah, udah gitu aja dulu. Oh gini, yang bahaya ini dari Barca, senior kayak Lewa atau yang bisa jadi leader, nggak ada yang sesekali ngasih shock terapi buat pemain busuk kayak Ansu gitu. Ada yang balas lagi gak nih? Mungkin bapaknya Ansu gitu, udah dikasih pelajaran sama Lewa belum peluang, nggak dikasih. Ayo, backupnya kurang. Nah ini terakhir gue nge-tweet, gue bilang gini, Ansu sama Mudryk itu busukan siapa? Waduh. Ada dari Pinyo dibalas, Ansu emang anak astagfirullahaladzim, emang anak anjing bangsat, maaf ya. Masa ya harus emosi terus nonton Barcelona kalau dia main? Ada yang nanya dari Barca fanbase, apa nih? Fungsinya Ansu dimasukin apa ya? Mudryk lebih busuk karena pemain mahal. Nggak, bukan masalah duit, masalah yang busuk siapa di lapangan. Ferran wajib dikasih kesempatan. Mudryk masih mending, ada lari. Ansu lemes, sepakat. Itu dari BAP. Kayaknya busukan Roberto lah udah pasti tuh. Ya udahlah, gitu aja dulu. Itu nanti bakal ada segmen spesial, gue baca-bacain komentar-komentar dari teman-teman semua, entah di YouTube atau di Instagram, di Twitter dan lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola Komentar Sepak Bola dengan kebahagiaan. Dadah.